Salam Mamanginang, selamat hari Minggu buat kita seluruhnya, baik yang ada di dalam gereja maupun saudara kami yang ada di GSG. Dan marilah kita manginang mengikutinya, benar-benar hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kali langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, curahkanlah roh-Mu ke dalam hati kami, agar Engkaulah yang menetap di dalam hati kami. Singkapkanlah mata batin kami untuk melihat dan mensyukuri kasih dan kebenaran-Mu, seperti yang telah dinyatakan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Topanglah kami pada masa pencobaan, agar kami tidak terjerumus ke dalam jurang keputusasaan. Tuntunlah kami untuk melangkah di jalan terang-Mu yang abadi, sampai kami akhirnya Engkau bawa ke dalam kerajaan-Mu yang kekal. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
mendengarkan firman Tuhan, epistel dari Yeremia 22 ayat 13 sampai 19. Kita baca secara responsoriah. Demikianlah firman Tuhan. Celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan dan anjungnya berdasarkan kelaliman, yang mempekerjakan sesamanya dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upahnya kepadanya. Sangkamu rajakah engkau jika engkau bertanding dalam hal pemakaian kayu aras? Tidakkah ayahmu makan, minum juga dan beroleh kenikmatan, tetapi ia melakukan keadilan dan kebenaran? Tetapi matamu dan hatimu hanya tertuju kepada pengejaran untung, kepada penumpahan darah orang yang tak bersalah, kepada pemerasan dan kepada penganiayaan. Ia akan dikubur secara penguburan keledai, diseret dan dilemparkan keluar pintu-pintu gerbang Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Marilah kita mengingat segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita. Mari kita berdoa pengampunan dosa kepada Tuhan.
Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang Maha Suci dan yang Maha Mulia itu untuk menyembah sujud di hadapan-Mu, memohon keampunan atas segala dosa dan kejahatan kami. Karena tiadalah kebenaran di dalam diri kami, dan kami senantiasa menyimpang dari jalan-Mu serta melanggar hukum-Mu. Kami tidak memuliakan nama-Mu dari segenap jiwa dan raga kami. Dan saudara-saudara kami tidak kami kasihi seperti diri kami sendiri. Oleh karena itu wajarlah kami kena murka-Mu dan dihukum selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang dengan segala kerendahan hati kami, memohon pengampunan dan belas kasih-Mu. Tolong kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, agar kami senantiasa hidup di bawah naungan kasih Yesus Kristus, Tuhan kami. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi Engkau, firman Tuhan penebus-Mu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Petunjuk hidup baru terambil dari Yakobus 1 ayat 26. Demikianlah firman Tuhan. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka
sia-sialah ibadahnya. Amin. Mari kita sama-sama memohon kekuatan kepada Allah. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin.
kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Warta Jemaat Minggu 15 setelah Trinitatis 28 September 2025. Yang pertama, jadwal KOR yang mengikuti ibadah tanggal 5 Oktober 2025. A. Minggu sesi kedua adalah KOR Gracia. B. Minggu sesi ketiga adalah KOR Parari Selasa dan KOR Naomi. Yang kedua, kebaktian kategorial. A. Kebaktian Gracia hari Senin 29 September 2025 masuk pukul 19 WIB. B. Kebaktian Parari Selasa hari Selasa 30 September 2025 masuk pukul 17 WIB. C. Kebaktian Naomi hari Jumat 3 Oktober 2025 masuk pukul 16 WIB. Yang ketiga, memberikan kata penghiburan. Hari ini setelah selesai ibadah sesi ketiga jam 12.30 WIB, gereja kita memberikan kata-kata penghiburan kepada keluarga Posma Pitarias Matupang almarhum sektor Filipi, Jalan Enggang 26, nomor 374 Perumnas Mandala. Yang keempat, anggota jemaat yang bertambah. Mulai hari ini menjadi anggota jemaat kita keluarga Robi Tua Panjaitan, Sari Angelina Hutajulu, anak jemaat kita, alamat Jalan Sriti 12, nomor 196 Perumnas Mandala, sektor Johannes. Yang kelima, hari Rabu 1 Oktober 2025 dilaksanakan kebaktian sektor di rumah anggota masing-masing. Alamat pertanyaan sudah ada tertera di tertib acara kita ini. Bagi anggota jemaat yang tambah, dimohon maju ke depan untuk diperkenalkan. Inilah anggota jemaat kita yang tambah pada minggu ini. Semoga jemaat kita ini rajin ke gereja dan takut akan Tuhan. Terima kasih. Demikianlah berita jemaat pada minggu ini. Terima kasih. Salam. Aku
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus yang ada dalam ruangan gereja, demikian juga yang ada di pelataran gereja dan juga yang di GSG. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini dari Injil Lukas pasal 16, dimulai dari ayat 19 sampai ayatnya ke-31, kita akan membaca secara bergantian. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Kita baca bersama ayat 31. Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Sampai sedemikian jauh pembacaan. Tuhan peduli kepada orang lemah. Itu yang menjadi tema bagi kita. Tuhan peduli kepada kaum lemah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus Yesus, melalui perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin, Yesus mau menggambarkan dua realitas yang sangat kontras yang terjadi di dunia ini, yaitu kemewahan yang berlebihan dan kemiskinan yang menyedihkan. Si orang kaya hidup dalam kemewahan setiap harinya, bahkan dikatakan berlebihan.
Sementara Lazarus yang miskin hidup dalam kemiskinan yang sangat menyedihkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui perumpamaan ini dalam terang tema Tuhan peduli kepada kaum lemah, kita diajak untuk melihat dan menyadari. Pertama, Tuhan itu melihat, mengetahui keberadaan kaum lemah. Lazarus yang digambarkan dengan seorang yang sangat miskin, yang sangat kelaparan, yang menderita sakit, bahkan dia sebagai pribadi yang diabaikan, dilupakan, dan dipinggirkan. Tetapi dalam pembacaan kita dikatakan namanya disebut Lazarus. Dia orang yang sangat miskin, tapi namanya disebut. Sementara orang kaya yang hidup dalam kemewahan itu, namanya tidak disebut. Dalam Alkitab, penyebutan nama itu menunjukkan, menandakan adanya pengakuan akan martabat dari seseorang yang namanya disebut. Oleh karena itu bagi kita yang hadir saat ini, apakah nanti nama kita disebut oleh Allah? Atau kita seperti orang banyak tadi, orang kaya tadi? Dunia memang melupakan mereka. Biasanya kalau Gen Z sekarang, siapa tokoh yang orang paling kaya di dunia ini? Pemilik Google, pemilik apa lagi itu? Itu banyak orang, itu namanya dikenal. Satu lagi yang membuat pernah Republik ini hancur ekonominya, masih ingat kita namanya itu? George Soros, namanya dikenal. Tapi tidak ada satu nama pun yang dikenal pengemis yang terlunta-lunta di sana. Dunia lebih suka mengenal orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang berkelebihan. Tapi Allah tidak pernah melupakan mereka-mereka yang lemah. Walaupun dunia ini mengabaikan, melupakan mereka, tapi Tuhan mengenal mereka. Mengenal secara pribadi, menyebut nama mereka. Dan tentu bukan hanya sekedar tahu nama, tapi tahu penderitaan. Bapak Ibu, saudara-saudara. Selanjutnya, dari pembacaan ini dalam terang tema Tuhan peduli kepada kaum lemah, menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan membela dan mengangkat kaum lemah. Dari pembacaan dikatakan Lazarus yang miskin, yang menderita kelaparan, sakit, bahkan tubuhnya penuh dengan borok. Justru ketika dia mati, dibawa ke pangkuan Abraham.
mau menunjuk kepada satu tempat yang penuh dengan penghiburan. Lazarus, si orang miskin yang terabaikan di bumi ini, justru mendapat penghiburan di hadapan Allah. Hal ini mau menegaskan kepedulian dan keadilan Allah terhadap mereka yang tertindas, yang miskin, dan yang lemah. Jadi ini bukan sekedar berbicara tentang kehidupan setelah kematian, tapi berbicara tentang bagaimana Allah memandang kaum lemah dan bagaimana kita manusia bersikap terhadap mereka yang lemah. Tuhan peduli pada kaum yang lemah. Apakah saudara juga peduli kepada kaum yang lemah? Itu menjadi pertanyaan tersendiri bagi saya. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara-saudara, dari pembacaan ini mau mengingatkan kita bahwa segala kekayaan, segala fasilitas yang boleh kita nikmati selama hidup ini, itu tidak menjamin kehidupan yang kekal. Si kaya yang hidup dalam pesta pora, tapi tidak peduli pada Lazarus yang miskin dan menderita itu. Nyata, ketika dia mati, segala fasilitas kemewahan yang dimilikinya tidak dapat menolongnya, tidak dapat menyelamatkannya. Seberapa banyak pun hartamu, itu tidak bisa memperpanjang usiamu. Tuhan bukan benci melihat kekayaan. Tuhan tidak benci terhadap orang yang kaya. Jangan disalah mengerti. Tetapi dia mau menegur, mengecam setiap hati yang keras dan tidak peduli terhadap sesama. Kekayaan yang kita miliki akan menjadi berkat jika dipakai untuk menolong dan melayani sesama. Terutama menolong kaum yang lemah. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Dari perumpamaan ini, dalam terang tema yang kita bicarakan hari ini, mau menyadarkan kita bahwa adanya panggilan bagi setiap orang yang mendengar, membaca perumpamaan ini untuk bertobat dan mengasihi sesama. Si orang kaya yang mati, dia melihat Lazarus berada di pangkuan Abraham. Dia mohon kepada Abraham supaya disuruh kepada saudara utusan untuk mengingatkan saudara-saudaranya yang masih hidup agar mereka bertobat. Tapi
Abraham berkata, pada mereka ada kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Artinya, firman Tuhan melalui kesaksian Musa dan para nabi jelas telah mengingatkan manusia untuk hidup peduli, adil, dan penuh kasih terhadap sesama. Karena itu, ini adalah sekaligus panggilan, undangan untuk bertobat. Pertobatan seseorang itu akan menjadi nyata ketika hati seseorang digerakkan untuk peduli, untuk mau memberi, dan untuk melayani. Jadi untuk mau peduli, memberi dan melayani, jangan tunggu sampai terjadi dulu mujizat. Jangan tunggu dulu sampai nanti terjadi peristiwa-peristiwa besar. Misalnya, ada orang setelah sembuh dari penyakit yang gawat, baru dia sadar, baru dia mau menolong. Masih bersyukur kalau ada dapat kesempatan itu. Kalau langsung lewat dia, kapan lagi mau memberi? Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, melalui panggilan itu kita mau disadarkan bahwa adanya terjadi perubahan, pembalikan keadaan yang nyata. Dikatakan, si orang kaya yang hidup dalam bermegah dan kemewahan itu, namun dia tidak peduli terhadap sesama, ternyata hidupnya berakhir di dalam penderitaan. Sedangkan seseorang yang miskin, yang menderita, yang lemah, namun senantiasa berpegang pada Allah, sebagaimana diungkapkan dalam perumpamaan ini melalui Lazarus, akan dipulihkan dan dihiburkan oleh Allah. Allah memihak kepada kaum lemah. Ia mendengar jeritan mereka yang menderita. Contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-35. Amin, mari kita berikan persembahan.
emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. pernah berhenti. Kita berdoa. Ialah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam damai dan sukacita Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.